Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa sebelum belajar, ada baiknya kalian harus membaca doa belajar. Harus ya. Nah, setelah selesai membaca doa, silahkan play video ini. Dan buat para penonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Hari ini kita masih di tema 8, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tentunya masih bersama saya, Agus Heriana Sari Tambunan. Kita mulai di pembelajaran 3 tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang beragam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Usaha pertanian dan perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat di negara agraris seperti Indonesia. Miss, pertanian dan perkebunan itu sama ya? Atau ada perbedaannya? Pertanian itu adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang berasal dari makhluk hidup yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya di suatu lahan yang telah disiapkan dalam ukuran kecil. Hasil pertanian antara lain padi, sayur-sayuran, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Sedangkan perkebunan adalah sistem pertanian dalam ukuran yang besar, di mana hasilnya nanti akan diperdagangkan atau diperjualkan. Biasanya perkebunan dikhususkan untuk tanaman keras atau tanaman yang mampu hidup dalam jangka panjang dengan waktu penanaman yang relatif lama antara kurang setahun hingga lebih dari tahunan. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran. Contoh dari perkebunan adalah perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu, perkebunan teh, dan sebagainya. Berikut adalah contoh perkebunan teh. Sudah tidak asing lagi ya bagi anak-anak Miss bagaimana itu perkebunan teh. Selanjutnya ada perkebunan kelapa sawit. Nah, yang ini sangat jarang kita lihat di Batam ya, tapi kalau di daerah Sumatera Utara ini sangat banyak. Dan ini ada perkebunan karet. Apalagi perkebunan karet kalau di Batam ini sangat belum pernah Miss lihat. Nah, ini 3 contoh yang Miss berikan sebagai contoh perkebunan. Selanjutnya ini adalah contoh pertanian, yaitu ada pertanian padi. Ini adalah yang sebagai kebutuhan makhluk hidup, yaitu kita manusia. Selanjutnya ada pertanian jagung dan ada pertanian sayur-sayuran. Nah, yang kedua itu adalah peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk dikonsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek dan ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Nah, berikut adalah peternakan bebek, sudah tidak asing ya. Dan yang kedua ini adalah peternakan ayam. Dua-duanya dimanfaatkan daging dan telurnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Pengelompokan usaha perikanan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perikanan darat. Perikanan darat yang pertama yaitu perikanan yang hidup di air tawar atau perikanan yang dilakukan pada air tawar. Nah, ini adalah kolam tempat perairan ikan tawar yang dibuat oleh manusia dan diisi dengan air tawar. Ini adalah hewan yang bisa hidup di air tawar, yaitu ikan lele, ikan gurami, ikan nila, dan ikan mas.
Selanjutnya ya masih perikanan darat, tapi ini adalah perikanan darat yang di air payau. Air payau ini adalah air laut dicampur dengan air tawar. Nah, contoh perikanan air payau adalah, nah yang ini tempatnya dulu ya, tempat perikanan air payau yang berada di pesisir laut. Dia biasanya itu dia di dekat laut atau di dekat laut, di pinggiran dia. Jadi untuk mengambil air lautnya dekat dan dicampur dengan air tawar. Ini adalah contoh ikan yang atau hewan yang ada diternak di air payau, yaitu udang dan cumi-cumi. Selanjutnya ada perikanan laut seperti ini adalah memanfaatkan laut sebagai tempat budidaya ikan di tengah laut, dibuat tempatnya biasanya ini dipakai dengan jaring atau dipakai dengan terpal. Nah, ikan yang bisa dibuat di laut, yang hidup di laut adalah ikan kerapu, ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan teri. Ini maksudnya ikan yang bisa dibudidayakan ya. Kita next. Yang keempat ada perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, kayu damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut akan diolah menjadi bahan baku mebel, yaitu untuk kebutuhan rumah tangga seperti meja, lemari, kursi, dan lain-lainnya, atau bahkan untuk membangun rumah. Nah, ini adalah kayu jati. Kayu jati itu pohonnya itu biasanya agak berwarna putih. Selanjutnya ini ada kayu damar, yaitu kayunya seperti berjamur atau bisa dikorek-korek ya, bisa dilepas-lepas gitu, kulitnya agak kasar, agak keras. Dan yang terakhir ini adalah rotan atau bambu kecil. Selanjutnya kita ke pertambangan. Yang kelima yaitu pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu pertambangan dari mineral logam. Mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya ada emas, perak, aluminium, dan timah. Nah, mineral logam ini diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan juga perhiasan. Nah, ini adalah contoh mineral logamnya. Ada emas, perak, aluminium, dan timah. Ini adalah contoh mineral logam yang dimanfaatkan sebagai perhiasan dari emas. Perak juga dimanfaatkan sebagai perhiasan. Selanjutnya aluminium dimanfaatkan sebagai panci, alat masak, dan alat masak yang lainnya juga ada. Dan timah dimanfaatkan sebagai solder, yaitu jadi kawat timah. Selanjutnya yang kedua yaitu mineral non-logam. Mineral non-logam adalah barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantar panas dan listrik. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Barang non-logam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Nah, ini adalah batu kapur, ini adalah belerang. Belerang itu dapatnya ada di kawah ya, di gunung, di kawah. Selanjutnya ini adalah pasir. Ini pasir yang masih basah. Yang untuk bangunan itu pasir yang sudah kering. Selanjutnya yang C yaitu sumber energi. Hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya yaitu minyak bumi. Nah, sumber energi biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Udah tahu ya bahan bakar kendaraan itu apa aja? Kendaraan itu apa aja, Miss? Ada motor, ada mobil, dan lain-lain. Nah, ini adalah proses pengeboran minyak bumi di dasar laut. Paham ya sampai di sini? Kita next selanjutnya. Kita ke pembelajaran 4 masih tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Namun tadi kita membahas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, dan pertambangan. Sekarang kita akan membahas tentang perindustrian, perdagangan, dan jasa.
Yang pertama kita bahas perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Nah, perindustrian dapat dilakukan secara sederhana di rumah atau secara besar di pabrik. Perindustrian mengalami perkembangan pesat karena dapat menghasilkan barang kebutuhan manusia dalam jumlah besar. Contoh hasil industri antara lain yaitu makanan, pakaian, atau kendaraan. Selanjutnya yang kedua ada perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain, yaitu yang disebut sebagai produsen untuk dijual kembali ke orang lain yang disebut sebagai konsumen. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen atau kepada pembeli. Nah, kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Kini perdagangan juga dapat dilakukan secara daring, yaitu online shop. Udah banyak ya online shop semenjak corona ini orang memanfaatkan online shop untuk berdagang. Selanjutnya yang ketiga itu ada jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Ingat ya, jasa itu tidak memiliki wujud, tapi dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa. Nah, jenis-jenis jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jasa kesehatan, yaitu adalah para dokter, perawat, dan bidan. Jadi wujudnya nggak kelihatan karena mereka bukan benda, mereka adalah manusia. Tapi kita para yang menggunakan jasa kesehatan itu, misalnya kita pasiennya merasakan jasa yang diberikan mereka kepada kita. Selanjutnya ada jasa keamanan, yaitu satpam. Dan yang ketiga ada jasa pendidikan, yaitu para guru, dosen, dan juga pengajar les atau pengajar bimbel. Oke anak-anak MIS, sekian video pembelajaran MIS hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk MIS. Dan semoga kalian juga bisa memahami materinya. Dan buat para penonton, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak MIS atas waktunya. MIS akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua.